Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Aininjas. Seperti biasa, Aininjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan mengatasi permasalahan bocor ya, air yang bocor gitu ya. Jadi permasalahan di sini tuh kamar mandi tuh plafonnya rusak, dan pas kebetulan emang kembar ya, dia punya kamar mandi itu ya, maksudnya kamar mandi atas dan kamar mandi bawahnya sama gitu ya. Tetapi kalau kejadian seperti ini tuh tentu permasalahannya itu ada di kamar mandi atas, tapi berdampak ke plafon kamar mandi bawah seperti dalam tayangan video ini ya. Ini seperti ini kalau didiamkan ya, dicuekin gitu ya. Lama-kelamaan ini dia punya plafon bisa ambruk karena berbahan papan gipsum itu ya. Kelemahannya gipsum itu ya itu dia musuhnya dia gipsum itu ya tentu air ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini ya, untuk para pemilik kamar mandi atau rumah ya, lalu ingin mengupahkan pembiayaannya kepada tukang, tolong dihargailah. Karena untuk mengatasi permasalahan seperti ini tuh tidak mudah. Perlu beberapa proses ya. Dari mulai pengetesan gitu ya. Karena pengerjaan semacam ini tuh kita tidak bisa hanya berdasarkan perkiraan. Wah, jangan-jangan dari ininya, jangan-jangan dari itunya, jangan-jangan dari ininya. Gitu. Nggak bisa. Itu harus punya kepastian sumber permasalahannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti ini ya, yang mengalami bocornya itu kamar mandi atas, di setiap kamar mandi yang pas kebetulan ya, kamar mandi ini tuh untuk line air itu ada sekitar, untuk air biasanya ada sekitar 1 di wastafel, 2 di kloset, 3 ada keran juga, 4 di batap. Untuk air biasanya ada sekitar 4 titik. Sementara pas kebetulan ya, kamar mandi ini ya, baik atas maupun bawah, air panas yang menuju wastafel itu emang sudah dinonaktifkan. Kemungkinan awalnya juga sudah keprediksi ya, tapi itu hanya berdasarkan perkiraan saja, sehingga yang ke wastafel itu diputus gitu ya. Tetapi permasalahannya ternyata bukan di situ gitu ya, mengalami kebocorannya. Alhasil sekarang itu kembali bocor gitu kan. Nah, yang masih mempergunakan instalasi air panas itu hanya 1 titik, yaitu ke batap ya. Untuk mengetahui keseluruhan kebocoran titik pastinya, tentu proses inilah yang dipastikan memakan waktu. Kalau seandainya kita punya feeling bocornya, netesnya di bawah itu secara kontinu, tentu kebocoran itu bukan dari full drain atau saat kamar mandi tersebut digunakan. Kalau bocor terjadinya tetesannya itu kontinu, terus-terusan gitu ya. Tetapi kalau seandainya terjadi bocor netes di plafon bawah itu hanya kadang-kadang ya, contohnya saat dipergunakan di lantai kamar mandi atas lagi basah-basahan gitu ya, atau lagi mempergunakan batap, atau lagi mempergunakan kloset, atau lagi mempergunakan wastafel, baru ada bocor. Nah, itu sudah bisa diprediksi juga. Kita sudah bisa memastikan bahwa kebocorannya bisa jadi dari saat keramik tersebut mengalami basah dipergunakan ya, atau saat mempergunakan batap ketika lagi mandi, atau saat mempergunakan kloset, atau saat mempergunakan wastafel. Itu kalau bocor di bawahnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak gitu ya. Nah, tetapi kalau seandainya bocornya tersebut pun kadang-kadang gitu ya, kadang ada, kadang enggak, itu juga perlu proses memastikan lagi apa dari wastafel, apa dari kloset, apa dari poldrennya, apa dari batap, poldren batap, itu juga semua butuh proses. Ya, jadi kelihatannya emang permasalahan seperti kayak gini tuh ketika sudah ketemu itu kelihatan sepele. Tetapi untuk sebelum ketemunya itu emang lumayan rumit ya. Karena semuanya itu ada di dalam tembok. Oke, tadi yang kami katakan, kalau seandainya kebocorannya di bawah itu, di kamar mandi, di plafon bawah itu secara kontinu, tidak ada henti-hentinya, itu sudah dipastikan dari jalur air. Baik itu jalur air bersihnya maupun jalur air panas. Yang jelas bukan dari pembuangan air kotor atau
saat kamar mandi dipergunakan. Bisa jadi natnya lantai itu yang bermasalah gitu kan. Itu bukan. Karena melalui proses seperti ini sudah kami coba berulang-ulang ya. Jadi setiap proses ini kami lakukan, kami tinggal gitu kan. Kami datang lagi, oh ternyata masih tetap gitu kan. Jadi untungnya gitu ya, kamar mandi ini, kamar mandi atas itu kita bisa di stop dulu, jangan dipergunakan. Emang untuk memastikan kebocoran tersebut, kamar mandi itu sama sekali jangan dipergunakan. Supaya sebagai tukang yang untuk memperbaiki itu bisa memprediksi satu persatu, bisa memeriksa satu persatu gitu. Jadi nantinya bisa ngambil kesimpulan. Seperti yang kami lakukan ini. Alhamdulillah kamar mandi atas itu sama sekali tidak dipergunakan. Ya otomatis batap tidak dipergunakan, wastafel tidak dipergunakan, kloset tidak dipergunakan, apalagi lantai area kamar mandi di atas tersebut tidak basah. Dalam pengertiannya tidak dipergunakan lagi. Tetapi bocor itu masih tetap terus-menerus ya, setelah kami pesan jangan dipergunakan gitu ya. Kalau perlu pintunya itu dikunci gitu ya, supaya jangan ada yang memaksa mempergunakan kamar mandi tersebut. Setelah ditinggal 2 hari dengan kondisi kamar mandi tersebut tidak dipergunakan, bocor itu masih tetap. Nah, dari hal seperti itu kita sudah bisa menyimpulkan ya. Tapi bukan menyimpulkan secara deal, secara tuntas, belum. Masih ada proses lagi. Karena tahap itu baru menentukan bahwa bocor itu bukan dari air kotornya, air pembuangannya bukan. Tetapi bocornya tersebut dialami dari sumber air bersih. Nah, sumber air bersih itu ada 2. Air panas dan air dingin. Oke. Nah, di sini kita juga harus bisa satu persatu dulu ya. Kita tutup dulu jalur air khusus ke kamar mandi ini. Kalau tidak ada khusus jalur ke induk instalasi ke kamar mandi yang satu ini, bagian atas ini, kita buatkan dulu stop keran. Supaya line air yang lainnya tidak terganggu. Nah, setelah air bersihnya itu di off dulu gitu ya, kita bisa memantau lagi. Kita tinggal sekitar 2 harian lah, kurang lebih 2 hari atau 3 harian itu lebih bagus ya. Nah, seperti yang kami lakukan ini, setelah line air bersih khusus ke kamar mandi atas ini kami off ya, terkecuali air panasnya ya, nanti ini untuk menyimpulkan akhirnya nanti ya sumber permasalahannya. Khusus air biasanya kami off dulu. Biarkan beberapa hari, baru kita nanti cek ulang. Nah, setelah 3 hari, ternyata masih tetap. Air itu masih tetap ada netes di plafon atau di dak yang menuju ke plafon bawah. Berarti, pengujian itu tinggal 1 titik lagi, yaitu line air panas. Oke. Setelah air biasa kita stop, ternyata hasilnya masih tetap mengalami ada kebocoran, lalu tinggal line air panasnya kita off ya. Khusus line air panas ke kamar mandi ini kita off untuk memastikan apa betul line air panas tersebut yang mengalami kebocoran. Setelah line air panas tersebut khusus ke kamar mandi atas ya, yang mengalami bocornya dampaknya ke kamar mandi bawah, kita off. Itu juga kita tunggu lagi, entah itu berapa hari. Kalau 1 hari nggak mungkin lah, itu masih ada istilahnya sisa-sisa air gitu di dak itu ya, di dak kamar mandi itu ya, masih sisa. Paling enggak 2 atau 3 harian. Nah, pas kebetulan kami juga emang ada waktunya lebih dari 3 hari ya, kami datang lagi, bahkan kami pantau melalui chat WhatsApp ya, apakah masih mengalami ada tetesan air. Setelah kami periksa, alhamdulillah ya, seperti ini tampilannya. Sekarang 100% tidak ada yang mengalami kebocoran lagi. Jadi dari keseluruhan hasil proses pemeriksaan ini, kita sekarang ini sudah bisa memastikan bahwa yang mengalami kebocoran air tersebut, bocornya air tersebut adalah line jalur air panas yang menuju ke batap. Karena line air panas yang menuju ke wastafel dari awal juga ya,
ini sudah dinonaktifkan. Jadi wastafel itu tidak ada air panasnya, hanya air biasa. Yang ada air panasnya hanya di batap. Nah, jalur air panas batap inilah yang di dalam tembok tersebut mengalami kebocoran. Kenapa sekarang kita bisa memastikan itu line air panas yang mengalami kebocoran? Karena dengan posisi di off jalur air panas, ya, sekarang dak tersebut kering, basahnya udah kering total. Ya, selama kurang lebih 3 harian didiamkan, alhamdulillah sekarang daknya sudah kering. Ya, nah sebetulnya untuk mengatasi permasalahan penggantian line air panas kalau rumah ini kosong gitu ya, karena kalau seandainya penggantian air panas itu di dalam tembok itu kan harus membongkar keramik gitu ya. Karena rumah ini sudah dipergunakan gitu ya, penyewa yang baru, ya mau tidak mau kami hanya mengatasi dengan posisi pipa tersebut di outboard dulu. Nah, nanti setelah penyewa ini mungkin sudah tidak disewa lagi, ya silahkan pemilik rumah perbaiki untuk perapihannya, dimasukkan ke dalam keramik tersebut atau ke dalam dinding. Yang jelas ini untuk mengatasi permasalahan darurat instalasi air panas itu kami buatkan secara outboard, nempel di dinding kami, gitu ya. Oke, seperti itu saja vlog ya, ini semacam vlog atau mungkin bagi teman-teman yang istilahnya kamar mandinya permasalahannya sama, mengalami bocor, berdampaknya ke kamar mandi yang bawah, langit-langit atau plafon kamar mandi yang di bawah. Kalau didiamkan itu sudah dipastikan itu nantinya ambrol kalau tidak segera diatasi. Ya, cara prosesnya ya seperti itu, seperti yang tadi kami sampaikan. Proses tersebut tidak bisa berdasarkan perkiraan, tetapi harus dipastikan sumber permasalahan melalui proses tahap beberapa tahap gitu, untuk yang akhirnya bisa menyimpulkan dengan kepastian ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.